Amane, amane. Ini ami pung amane. Nyali pono patani. Tahuri masuk tarinan. Nuku kas babunyi kapata. Riman menari. Lelal babanting. Sari di awina deng apaa. Seperti yang kalian tahu, di Provinsi Maluku terdapat banyak sekali objek wisata. Salah satunya Museum Siwalima, yang merupakan satu-satunya museum yang ada di Provinsi Maluku. Museum Siwalima merupakan rumah tua dari orang Maluku. Saudara penasaran? Ayo kita lihat sama-sama. Museum Siwalima terletak di Taman Makmur, Desa Mausu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Museum ini didirikan pada tanggal 8 November 1973 yang berlokasi di Karangpanjang, Ambon, namun baru diresmikan pada tanggal 27 Maret 1977. Jadi saudara semua, di Museum Siwalima terdapat 4 ruangan pameran dan 5.300 buah koleksi. 4 ruangan itu ada ruang pameran busana, ruang pameran foto perempuan hebat Maluku, ruangan pameran kelautan, dan ruang pameran sejarah. Sudah berada di ruang pameran sejarah dan tepat di samping beta ini ada masterpiece dari Museum Siwalima. Rizka datang menjajah Maluku, nah perjuangan di Patimura juga, ya di pertahanannya di Benteng Trustedi juga. Nah buktinya ada senjata laras panjang ini buatan Inggris. Ini hasil ekskavasi atau hasil temuan hasil penggalian di Benteng Trustedi, berasal dari Inggris. Halo saudara semua, jadi Katong sudah ada di atas ferry dan sedikit oleng. Katong cuma 3 orang yang view karena 2 orang sisanya terkendala guys. Ikuti terus Katong sampai di Saparua. Benteng Durstede dipisahkan dari Ambon melalui Selat Haruku dan terletak pada Kepulauan Oliaser, kepulauan yang merupakan salah satu gugusan yang paling penting selama masa kompeni dan mencakup Haruku dan Omah. Pulau utama tempat ibu kota itu berada di Saparua, yang terletak di teluk yang sangat indah di mana di atas bukit yang oleh orang Belanda lama karena bentuknya disebut sebagai Frikadelletje. Setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, Katong semua sudah ada di Benteng Durstede. Katong akan lihat, jadi saudara nih, Katong taruh sih. Kompleks bangunan Benteng Durstede berbentuk oval dan dibangun di atas bukit karang setinggi 7 meter. Benteng ini dikelilingi oleh tembok dengan tinggi 5 meter dengan ketebalan kurang lebih 1 meter. Struktur bangun Benteng Durstede terbuat dari putih telur dan kapur laut. Selain itu, di dalam Benteng Durstede terdapat 9 bangunan. 3 bangunan diantaranya yang masih utuh, yaitu sebuah gudang dan 2 ruang kantor. Lalu, 6 sisanya berupa pondasi, yakni pondasi rumah komandan VOC, pondasi gereja, pondasi gudang senjata, pondasi dapur, pondasi ruang sersan, dan pondasi gudang cengkepala. Pada bangunan Benteng Durstede, terdapat bagian barat dan timur yang mempunyai 2 pos pengintai. Dalam pos pengintai arah kiri menghadap ke arah gunung, sedangkan arah kanan menghadap ke laut. Selain itu, di bagian sisi selatan terdapat beberapa meriam yang dipakai untuk melawan musuh. Ya, jadi saudara, Benteng Durstede ini mulai dibangun pertama kali itu pada tahun 1676 ya oleh Arnold de Flaming van Duoshorn. Kemudian dilanjutkan pembangunannya itu pada tahun 1690 oleh Gubernur Nicolas Kagen.
Setelah melakukan penelusuran melalui salah satu tesis Bapak John Patiasina dalam prasasti pemugaran benteng tahun 1997, ternyata terdapat kekeliruan penulisan, dikarenakan De Vlamingh meninggal pada tahun 1662. Asal-usul terjadi pembangunan ini ternyata diawali dengan benteng Hollandia. Benteng Hollandia awalnya dibangun oleh Jan Gorkum tahun 1626 dan merupakan sebuah rumah papan yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan. Tetapi, atas perintah De Vlamingh pada tahun 1654, benteng ini diperluas dan diperbaiki sebagai benteng baru. Hollandia sama sekali hancur dalam gempa tahun 1671 dan sejak itu tidak lagi ada pembangunan karena posisinya dinilai tidak strategis, maka semua aktivitas dialihkan ke Saparua. Di sana, VOC membangun benteng baru yang bernama Duurstede oleh Nicolas Schagen pada tahun 1691. Angin yang berhembus kencang melalui pepohonan lama di sekitar benteng dan dedaunan pohon mengingatkan katong semua pada kesedihan akibat hilangnya kehidupan manusia di sini. Kenangan peristiwa menakutkan tahun 1817 sangat tragis ketika penduduk Pulau Saparua merontak dan kepatuhan kepada kekuasaan Belanda ditinggalkan. Presiden Jan Rudolf van den Berg yang baru 2 bulan berkuasa mengibarkan bendera putih di benteng Duurstede karena mengalami tekanan situasi. Mau siram benteng dulu, mau terjadi penyerangan benteng, jadi semua kapita-kapita dari Saparua harus Gunung Salawu, dong semua berkumpul di Gunung Sakiri. Ada berkumpul di Gunung Sakiri, rapat besar-besar, orang meminta satu pimpinan. Setelah melakukan musyawarah besar-besaran pada tanggal 14 Mei di Gunung Saniri, Thomas Matulesi bersama pasukan mengambil keputusan untuk turun menyerang benteng pada tanggal 16 Mei. Pembantaian terjadi dan Thomas Matulesi berhasil menduduki benteng Duurstede pada siang hari. Saat itu terjadi penyerangan besar-besaran oleh Thomas Matulesi bersama pahlawan yang lain. Keluarga residen turut menjadi korban kecuali salah satu anak dari residen yaitu Jean Lubert van den Berg yang diselamatkan oleh Thomas Matulesi. Jean tinggal di sebuah negeri dan kemudian diserahkan kembali ke Belanda. Anak itu tetap hidup dan menjadi leluhur keturunan van den Berg dari Saparua di Belanda sampai sekarang ini. Sehingga pada 17 Mei, Thomas Matulesi berbicara bersama masyarakat mengenai bagaimana cara untuk menguburkan mayat-mayat yang telah mati, dan mereka membuat kesepakatan bahwa akan menguburkan sejumlah mayat pada bagian sebelah kiri benteng Duurstede. Bulan November 1817 ini VOC dikirim ke penjara ada sejumlah 1.500 orang yang merupakan sumbangan dari Raja Ternate dan Victoria. Nah, di dalam penyerangan itu langsung dapat semangat dari situ saat ternyata dibantu oleh pengkhianat dari jadi ada pengkhianat. Nah, dalam penyerangan itu dipimpin oleh Jenderal Alf Winters dan Jong menyerang dan Jong tangkap, tapi tangkap tiba dan John Latumahina di saat Dong ada di Srisoli. Hal ini dikarenakan Raja Boy dari Saparua membocorkan tentang persembunyian dari Pattimura. Maka akhirnya pada tanggal 16 Desember 1817, Pattimura dan pahlawan-pahlawan yang lain berhasil ditangkap oleh Belanda dan digantung hidup-hidup di depan benteng New Victoria, Kota Ambon. Oke guys, jadi ini kita sudah berada di penjara. Di benteng ini katanya tuh penjara tikus ya, jadi ukurannya tuh kecil banget. Halo saudara, jadi ini merupakan penjara atau rumah tahanan pada masa itu. Jadi di sini kalau bisa dilihat itu bangunannya itu agak sempit memang, dan katanya menurut juru pelihara di sini bahwa berapapun orang yang dimasukkan di sini itu bangsa Belanda tidak peduli. Karena mereka pada saat itu penjara ini dibuat untuk pribumi. Di sini kalau misalnya teman-teman bisa lihat, ini ventilasi atau jendelanya tuh
agak menyerong, jadi tidak lurus atau rata pada umumnya, dikarenakan supaya orang-orang dari luar itu kalau misalnya mau kasih masuk makanan atau apapun yang mereka mau berikan untuk orang-orang penjara itu tidak bisa dijangkau. Halo saudara, jadi sekarang katanya sudah ada di hari, katanya sekarang ada di kediaman Thomas Matulesi, Kapitan Patimura. Kayak paling mau. Lagi mau supaya dari rentetan itu, awal itu dari gunung sendiri ya, itu awal. Semua pertempuran itu awal dari gunung sendiri. Kalau untuk benteng Dustede itu sudah ada satu kesepakatan Patimura dulu dengan para Latupati, para raja-raja, sehingga perang terjadi. Itu suatu momen apa namanya, benteng itu hanya perebutan dari Patimura dan kawan-kawan pada saat itu. Ya, Saudara, tepat di belakang katong ini merupakan tugu dari Gunung Saniri, yang mana pada saat itu Kapitan Thomas Matulesi bersama dengan pahlawan-pahlawan yang lain melakukan musyawarah untuk turun menyerang benteng Dustede pada tanggal 14 Mei tahun 1817. Karena hujan, Saudara, makanya katong seng ada akses untuk naik ke atas ke Gunung Sanirinya. Katong juga seng bersama dengan warga lokal, jadi katong cuma sampai di tugunya saja. Bisa berjalan teman-teman kaget nih. Ya, itu makin dulu ya. Halo Mas Saudara. Jadi katong sudah selesai dengan katong punya kegiatan di Haria. Dan sekarang katong akan melakukan perjalanan ke Ambon. Katong mau minta terima kasih karena memang sudah menampung katong di Antum Jalur. See you, sampai jumpa. Saudara dong, demikian katong punya perjalanan menyusuri sejarah dan keindahan Benteng Dustede serta Museum Siwalima yang memuat peninggalan berharga dari perjuangan pahlawan. Melalui peninggalan-peninggalan ini, kiranya dapat mengingatkan dan menginspirasi katong semua untuk terus menjaga dan melestarikan warisan leluhur. Jangan lupa katong punya moto Museum Siwalima, daripada kenal, timbul cinta. Daripada cinta, timbul perhatian. Daripada perhatian, timbul kesetiaan. Daripada kesetiaan, timbul kesungguhan. Daripada kesungguhan, timbul kesuksesan. Katong 5 dari Video Girl sampai Baku Dapalai dan Amato.